Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi toharoh. Yang pertama itu pengertian dari toharoh. Menurut bahasa, toharoh itu berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh itu adalah suatu cara atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membersihkan diri, pakaian, tempat dari hadas dan juga najis. Najis secara bahasa itu dianggap sebagai sesuatu yang kotor atau tidak bersih. Sedangkan secara istilah, najis berarti sesuatu yang dianggap kotor oleh syara. Nah, sedangkan kotoran itu berarti sesuatu yang kotor. Tetapi tidak semua kotoran itu termasuk najis. Misalnya seperti baju kita yang kotor akibat keringat. Nah, itu bukanlah termasuk najis. Nah, di sini macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama ringan, sedang, dan berat. Yang pertama itu najis ringan atau najis mukafafah. Nah, najis ringan ini adalah seperti dari kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain air susu ibu atau ASI. Nah, cara mensucikannya itu cukup dengan memercikkan pada tempat yang terkena najis. Sedangkan untuk kencing bayi perempuan itu termasuk najis sedang, yang cara mensucikannya dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis sedang atau najis mutawasitah. Nah, yang termasuk najis sedang itu adalah bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, darah, nanah, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, kecuali mani, sesuatu yang memabukkan, sebagaimana firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, yang termasuk perbuatan syaitan." Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Nah, najis mutawasitah ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak jelas zatnya, baik itu bau, warna, ataupun rasanya. Misalnya, kencing yang sudah lama kering. Cara mensucikannya cukup dengan dipercikkan dengan air di tempat yang terkena najis. Kemudian yang kedua yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada zatnya, bau, warna, dan juga rasanya. Cara mensucikannya yaitu dengan mencuci dengan air sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Yang ketiga yaitu najis berat atau najis mughalazah. Nah, yang termasuk najis berat ini adalah seperti jilatan anjing atau babi. Cara mensucikannya yaitu dengan mencuci bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali dengan air, yang ke-8 kalinya dilumuri dengan tanah. Setelah ibu menjelaskan dari pengertian najis dan macam-macam najis, nah selanjutnya itu yaitu air. Karena air adalah salah satu cara untuk mensucikan hadas dan juga najis. Tetapi, air itu tidak semuanya bisa dilakukan untuk bersuci. Nah, yang pertama itu air mutlak. Air mutlak adalah air suci dan mensucikan. Air ini boleh diminum dan dapat juga digunakan untuk bersuci. Yang dimaksud dengan air mutlak itu seperti air hujan, air es, air sumur, air laut, air sungai, air mata air, dan air embun. Yang kedua, air mustakmal adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Air ini suci karena dapat diminum tetapi tidak sah dipakai untuk bersuci.
baik untuk mensucikan hadas maupun membersihkan najis, seperti air yang telah berubah. Salah satu sifatnya karena tercampur dengan suatu benda yang suci, seperti air teh, air kopi, dan lain sebagainya. Kemudian, air pohon atau air buah-buahan, seperti air kelapa, air nira, dan lain sebagainya. Yang ketiga, air makruh. Air makruh adalah air suci mensucikan tetapi makruh hukumnya jika dipakai untuk bersuci, seperti air yang terjemur oleh di bawah matahari dalam wadah selain emas dan perak, seperti drum dan wadah lainnya yang diperkirakan akan berkarat, terkecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana. Yang keempat yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang telah tercampur dengan najis sehingga air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci, baik itu dari hadas maupun najis. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tadi, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, di mana masing-masing dari kelompok kalian ini pilih salah satu untuk menjadi ketua kelompoknya. Kemudian, Ibu akan membagikan tugas yang berkaitan dengan materi toharoh yang Ibu sampaikan tadi. Silahkan kalian membuat hasil pemikiran kalian atau mind mapping sekreatif mungkin berdasarkan dengan materi toharoh yang Ibu sampaikan tadi. Setelah kelompok dibagikan, silahkan kalian bekerja sama dengan kelompok kalian. Ibu beri waktu beberapa menit untuk kalian mengerjakannya. Setelah kalian selesai membuat mind mappingnya, silahkan ketua kelompok berdiri untuk membuat kelompok yang baru. Kelompok ini dinamakan dengan kelompok ketua, di mana tugas kelompok ketua ini adalah memberikan penjelasan terhadap setiap kelompok asal yang berbeda dari kelompok ketuanya. Misalnya, ketua kelompok 1 itu memberikan penjelasan kepada kelompok lain, yaitu kelompok 4 misalnya. Jika setiap ketua kelompok telah memberikan penjelasan terhadap kelompok yang lain, maka silahkan ketua kelompok kembali ke kelompok asal kalian. Nah, di sini Ibu akan memberikan kesempatan bagi kalian yang ingin bertanya tentang materi toharoh yang belum dipahami. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi dan pertanyaan sudah terjawab semua, maka Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu berkenaan dengan materi selanjutnya, materi tentang zakat. Nah, tugas kalian itu adalah membuat mind mapping berkenaan dengan zakat, tetapi kelompoknya tetap kelompok inilah, tidak diubah. Jadi minggu depan kita akan mempresentasikannya satu persatu. Jadi diharapkan kalian semua berpartisipasi terhadap kelompoknya. Mungkin itu saja materi kita tentang hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.